teman-teman Ikom Channel, jadi kali ini kita akan berkunjung ke HyperCAD Lab. Apa sih HyperCAD Lab itu? HyperCAD Lab adalah tempat di mana kita bisa membeli kamera analog, mengganti roll film, dan mencetak foto analog. HyperCAD Lab ini bertempat di The Hallway, Pasar Kosambi, Bandung. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita langsung ke tempatnya aja. Nah, ini dia pintu masuknya. Nama saya Fajar dari HyperCAD Lab Bandung. Sebenarnya kalau pribadi kelebihannya karena saya sih sebenarnya nggak suka dan nggak terlalu bisa ngedit foto. Jadi hasil dari kamera analog sendiri menurut saya udah bagus gitu dan enak tonnya setelah dicuci scan, nggak perlu diedit apa-apa. Sebenarnya karena sekarang pasar analog tuh makin muda ya, makin banyak usia sekolah gitu. Karena kalau saya lihat, karena teman-teman ini yang pakai analog sekarang sebelumnya belum pernah merasakan pakai kamera film, jadi pakai kamera film dan foto analog tuh sesuatu yang baru bagi mereka. Jadi sebenarnya bukan karena hasilnya lebih baik, lebih bagus dari digital, tapi karena experience yang baru gitu. Kamu foto dulu, kemudian nyuci, nunggu lama, setelah itu baru bisa keluar hasilnya, itu pun belum tentu jadi semua. Nah, experience itu sebenarnya yang orang kejar gitu. Jadi tiap film juga punya karakter masing-masing kan. Jadinya teman-teman ini biasa pakai film macam-macam karena ngejar experience atau tone yang beda-beda dari tiap film. Dan tiap film pun belum bisa jadi beda hasil dengan perlakuan yang beda juga, misalnya cahaya yang beda ataupun pakai chemical atau cairan nyucinya yang beda, bisa jadi hasil yang beda. Nah, kendalanya sebenarnya biasanya karena faktor pengalaman aja sih. Jadi biasanya awal-awalnya teman-teman ada yang belum tahu pakai kamera film, akhirnya jadi ada yang kebakar ataupun ada banyak yang gelap kayak gitu. Sebenarnya kendalanya di situ teman-teman, jadi lebih ke faktor edukasi atau belajarnya. Kalau prosesnya ada beberapa macam tergantung filmnya, sebenarnya emulsi filmnya. Ada yang C41 itu buat yang color negatif biasa, ada yang ICN itu buat film, sebenarnya basicnya film sinema yang buat syuting film, tapi dipakai di kamera biasa. Nah itu ECN, itu basicnya film sinema. Ada yang black and white. Jadi sebenarnya tergantung dari emosi filmnya si proses sendiri. Prosesnya kalian bisa datang langsung ke toko, terus ngisi form, ngasih filmnya, nanti tinggal tunggu file hasil scan di email. Setelah di email bisa datang ke sini lagi buat ngambil klisenya. Best seller biasanya kita juga sering ngeluarin film sendiri, rebrand yang biasanya film ECN 2. Nah itu juga lumayan seller. Kemudian film-film pabrikan kayak dari Kodak atau Fuji, cuma si supply-nya seringnya terbatas, jadi biasanya itu cepat habis. Harapannya sih teman-teman yang pakai film lebih konsisten biar ekosistemnya terjaga. Ada yang pakai film yang nyucinya juga bisa bertahan, kemudian yang pabrikan film dan pabrikan chemical juga karena ngelihat pasarnya masih besar, mereka masih produksi. Nah, ekosistemnya dari situ. Harapannya sih itu. Ya teman-teman, jadi sekarang kita akan memasuki sesi Q&A nih.
Sebelumnya Pak, kenalkan nama saya Amelia Devi Zahrani dari Ikom Channel juga. Hari ini saya akan menanyakan Q&A yang sudah ditanyakan oleh teman-teman semua di Instagram kemarin. Saya mulai tanya ya Pak. Yang pertama, ada yang nanya nih, katanya mau tanya kalau cuci roll film itu deterjennya apa ya? Kalau Rinso aku ada supplier nih. Nah, jadi kalau cuci itu sebenarnya istilah zaman dulu, karena memang pakai chemical dan pakai air, jadi seakan-akan di istilahnya dicuci, tapi sebenarnya bukan pakai deterjen ya. Film itu pakai chemical khusus yang memang dibuat untuk film khusus, jadi bukan buat baju atau piring. Nah, tuh katanya beda ya guys katanya. Nah, yang selanjutnya nih katanya kalau filmnya sama tapi kameranya beda, hasil fotonya bakalan beda atau sama? Bisa jadi beda, karena kalau hasil film itu sebenarnya banyak faktor yang bikin banyak faktor gitu untuk hasil film. Kameranya bisa, filmnya, nyucinya, cahayanya pun. Kalau kamu pakai kamera dan film yang sama tapi tempatnya beda, misalnya kamu motret di Tokyo misalnya atau di Bandung, kan langitnya beda, jadi hasilnya juga beda. Iya. Jadi banyak faktor. Jadi sesuai ininya ya, tempat juga. Nah, lalu selanjutnya katanya kenapa kalau cuci hasil roll film suka mahal? Apa alasannya katanya? Kalau nyucinya, biaya buat nyuci itu beda-beda tergantung dari jenis emulsi filmnya. Jadi tiap emulsi film punya tarif yang beda-beda. Kalau yang lebih mahal itu biasanya karena prosesnya manual, bukan pakai mesin. Jadi makanya lebih mahal karena manual, dan dia tuh nggak bisa langsung banyak gitu. Jadi harus nunggu karena prosesnya ya itu sih, manual dan chemicalnya beda. Guys, ada alasannya tuh mahal. Nah, yang selanjutnya, cara ngerawat kamera analog yang bener tuh kayak gimana sih? Kalau buat penyimpanan kamera analog, bagusnya kalian simpan di dry box atau tempat yang nggak lembab. Kalau perawatannya sendiri paling tiap dipakai dibersihin, jangan sampai dekat dengan benda-benda kimia, kemudian jangan dijemur di sinar matahari, jangan disimpan di tempat yang lembab. Perawatannya kayak gitu. Nah, jadi intinya juga harus rajin dibersihin juga ya. Bener, harus dirawat kayak merawat diri. Iya. Nah, terus ada lagi nih yang nanya, katanya mau nanya kalau nyuci film itu pakai air atau pakai cairan khusus gitu katanya. Nyuci pakai air iya, pakai cairan khusus juga iya. Jadi emang ada cairan khusus buat film, terus pakai air yang bersih juga. Nah, terus ini ada yang nanya rekomendasi kamera, katanya rekomendasi kamera film yang bagus atau jenis kamera film yang mudah digunakan untuk pemula itu apa? Yang paling banyak sekarang dipakai, yang paling mudah itu kamera pocket atau point and shoot. Jadi kalian tinggal ngisi baterai sama ngisi film, udah bisa langsung jepret-jepret, jadi nggak perlu ngatur apa-apa. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir nih. Katanya kalau roll film gosong, foto-fotonya bisa diselamatin nggak sih? Sedih banget katanya. Kalau kebakar itu beda-beda sih. Jadi ada yang misalnya kebakar semua. Kalau kebakar semua itu beneran kehapus aja si gambarnya. Nah, itu nggak bisa diselamatin. Kalau misalnya ada yang kebakar setengah, masih ada gambar sedikit. Jadi tergantung kebakarnya segimana. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya kemarin. Teman-teman, pertanyaannya sudah dijawab semua sama Bapaknya. Sekarang, terima kasih.